hasil dari luas dikali produksi yang 20 ini tadi. Ya. Jadi totalnya didapat 210 juta. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Oh, Ibu lagi, silakan Bu. Baik Pak, saya sebenarnya sependapat dengan Bapak yang tadi. Jadi kerusakannya 70 hektar dikali 3.200 dikali 5.000 sama dengan 1.120 juta. Kerugiannya ini yang saya masih agak bingung Pak. Karena kerugiannya itu kalau per tahunnya 20 kilo kali 70 hektar kali 150.000 didapat 210 juta. Cuma ini umur ladanya apa nggak dihitung ini Pak kira-kira? Produksinya dari ini kan sudah habis semua Pak. Jadi dari mulai tanam sampai bisa berproduksi seperti ini lagi apa nggak dihitung Pak? Apa kali 3 tahun, apa kali 4 tahun? Betul Ibu, ini sengaja Bu. Faktor pengalinya itu saya nggak masukkan. Ya. Biasanya dikalikan berapa tahun? Iya, tahun sampai dia berproduksi lagi Pak. Betul. Nah, ladang itu kalau saya salah mau dikoreksi ya Bapak Ibu ya, itu biasa sekitar 2 tahun. Paling cepat 2 tahun, tapi apa ya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon dilihat tanamannya, apalagi kalau misalnya tadi tentang tanam tumbuh estimasi berapa, ada SK-nya atau SK dari pimpinan daerah itu lebih enak. Biasanya kalau untuk ganti rugi itu atau pembebasan lahan biasa mengajunya di situ. Itu gampang nih menghitungnya. Nah, kalau misalnya informasinya cuma ada 1 tahun, saya sih simpelnya kalikan setahun. Jadi namanya juga kita latihan, tapi memang masing-masing komoditas sekali lagi beda-beda Bu. Tanaman singkong dengan tanaman seledri, tanaman jagung bisa beda lagi nanti kalau kena banjir. Jadi ini memang perlu, ekonomi ini memang rumit. Rumitnya ya tadi yang di awal, kadang panjang, pendek, tapi panjang lagi. Seperti itu ekonomi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang sering kali dilupakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf, jangan selalu terjebak pada kerusakan dan kerugian. Mas Aldi, lanjut terus, jauh terus, oh banyak Bapak Ibu. Tapi ahlinya juga udah ada Pak Hendra dari Kepahyang, mahir juga Bapak Ibu dalam menghitung ekonomi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Bapak Ibu, jangan sampai terjebak pada kerusakan kerugian saja. Kadang di wilayah pasca bencana ada yang potensi lain, atau ada pengungkit ekonomi untuk pemulihan ekonomi secara cepat. Itu bagaimana kita mengetahuinya? Kita tahu lewat HRNA, gangguan fungsi, akses dan lain sebagainya. Terus bagaimana juga selain itu dalam merumuskan kebutuhan ada potensi yang lain. Contoh, ada satu daerah kena banjir, biasanya mengandalkan dari pertanian padi sawah. Akan tetapi ibu-ibu di sana punya potensi kain tenun. Tapi sawah-sawahnya kena banjir, bisa nggak kira-kira? Ibu-ibunya punya potensi kain tenun. Kain tenunnya nggak ada apa-apa, tapi mereka butuh buat pemulihan ekonomi. Bisa atau enggak? Sangat bisa. Nah, itu perlu diuraikan. Kenapa penting? Kenapa komoditas itu dipilih? Itu ada kajian teknisnya. Sama juga dalam hal yang serba fisik. Diuraikan kenapa pilih itu, ada potensi apa, itu harus dinarasikan.
Gitu. Atau mau lebih tertib secara administratif lewat musyawarah atau FGD dengan tokoh masyarakat, ditandatangani lewat berita acara desa. Itu sangat bisa. Gitu. Contoh misalnya ada satu desa nelayan, biasanya cuman budidaya ikan bandeng, tapi nggak tahunya ada potensi udang paname. Masyarakatnya minta, sehingga masyarakat yang minta bibit, minta pelatihan, dan juga minta biaya untuk pembersihan tambak. Bagaimana kita supaya tertib administratif dan terdokumentasikan dengan baik? Dibuatlah berita acara dari desa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana kita identifikasi ini? Banyak sekali.